Assalamualaikum. Halo Bunda, selamat datang di Beranda Anak. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar masalah pendidikan, anak-anak, dan keluarga. Ayo dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Di tengah pro dan kontra pendapat mengenai belajar membaca dan menulis sejak usia dini, satu hal yang sama-sama disepakati adalah pada usia dini anak-anak harus diberikan stimulus-stimulus agar mereka memiliki kemampuan dasar untuk belajar membaca dan menulis. Kesiapan yang matang pada anak ketika mereka belajar membaca dan menulis akan meminimalisasi masalah dan hambatan yang akan muncul. Masalah dan hambatan yang sering kali muncul jika anak memiliki kesiapan yang semu antara lain adalah motorik halus yang lemah, daya tahan yang rendah, mudah putus asa, dan sulit berkonsentrasi. Bagaimana cara memberikan stimulus yang baik kepada anak-anak sehingga mereka memiliki kesiapan yang matang untuk belajar membaca dan menulis? Ayo kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya, jika Bunda memiliki tema-tema parenting lain yang menarik untuk kita bahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kecerdasan anak tidak ditandai dengan cepat atau lambatnya mereka bisa membaca dan menulis. Tindakan terburu-buru dengan mengabaikan kondisi kesiapan anak bisa jadi malah akan berbalik memberikan dampak buruk kepada anak. Bukannya menyenangi kegiatan membaca, mereka malah akan membenci kegiatan membaca. Ketika akan mempersiapkan anak untuk mulai belajar membaca dan menulis, terlebih dahulu kita harus mengenal dan memahami karakter anak agar kita bisa memberikan stimulus yang sesuai, menarik, dan menyenangkan untuk mereka. Stimulus yang diberikan kepada anak harus tepat. Salah satunya harus sesuai dengan tahapan usia anak. Yang pertama, pada rentang usia 0-3 tahun. Untuk anak usia 0-3 tahun, kita bisa memberikan stimulus dengan kegiatan mendongeng atau membacakan cerita. Ketika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak, gunakan volume suara yang jelas dan intonasi yang sesuai dengan isi cerita, sehingga anak tertarik untuk mendengarkan. Pada tahap ini, disarankan untuk menggunakan buku bergambar dengan tulisan singkat dan huruf yang besar-besar. Kegiatan mendongeng dan membacakan cerita selain akan menumbuhkan ketertarikan dan kebiasaan membaca pada anak, juga akan membantu untuk menambah perbendaharaan kosakata anak yang dibutuhkan pada saat mereka memasuki tahap belajar membaca dan menulis. Yang kedua, pada rentang usia 3-6 tahun. Untuk anak usia 3-6 tahun, mereka bisa mulai diberikan stimulus dengan berbagai macam permainan untuk mengenalkan bentuk dasar geometri yang akan menjadi dasar dalam mengenal huruf dan angka serta mengenal bunyinya. Pada tahap ini, berikan kesempatan kepada anak untuk mulai menggunakan alat tulis seperti pensil warna, krayon, atau spidol. Hal ini akan membantu untuk melatih motorik halusnya. Selanjutnya, stimulasi untuk belajar membaca dan menulis bisa diberikan setelah anak berusia 6 tahun, dengan tetap mempertimbangkan kesiapannya. Untuk dapat membangun kesiapan anak-anak dalam belajar membaca dan menulis, berikut tips-tips yang bisa mulai kita lakukan di rumah. Yang pertama, konsisten. Konsisten untuk meluangkan waktu setiap hari bersama si kecil dengan kegiatan mengobrol, membacakan cerita, atau mendongeng. Dengan kegiatan rutin ini, keterampilan bahasa dan bercerita anak akan meningkat, sehingga kemampuan membaca mereka akan berkembang secara alami dan bertahap. Yang kedua, sediakan buku-buku yang sesuai dengan minat dan usia anak. Siapkan buku-buku yang sesuai dengan usia anak.
dan biarkan mereka memilih buku-buku yang mereka sukai, meskipun hanya sekedar melihat-lihat gambarnya saja. Ada kalanya si kecil menyukai bagian tertentu dari buku yang dibacakan. Jangan pernah bosan untuk membacakan bagian yang diinginkannya berulang-ulang. Karena lama-kelamaan dia akan menghafal bagian cerita itu, dan kita bisa mulai mengajaknya untuk bersama-sama melafalkan bagian cerita tersebut. Yang ketiga, selalu dekatkan anak dengan buku. Sediakanlah buku-buku di rumah, dan sering-seringlah mengajak anak untuk ke toko buku atau ke perpustakaan. Dengan cara ini, anak akan mulai mengenal apa itu buku dan tertarik untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Walaupun mungkin pada awalnya si kecil hanya akan membolak-balikan halaman buku, namun hal ini akan menumbuhkan minat dan kesukaannya terhadap buku, sehingga proses belajar membaca akan menyenangkan untuknya nanti. Yang keempat, sediakan mainan atau alat-alat peraga yang dapat mendukung dalam aktivitas persiapan belajar membaca dan menulis. Jangan asal beli mainan ya Bunda. Pelajari terlebih dahulu apa manfaat dari mainan itu dan bagaimana cara memainkannya. Bentuk-bentuk mainan seperti flashcard, balok-balok bentuk dasar geometri dari kayu, meronce, memotong, bentuk-bentuk huruf dan angka, bisa membantu untuk membangun kesiapan si kecil dalam belajar membaca dan menulis. Yang kelima, membaca di mana saja. Membaca tidak selalu harus menggunakan buku loh Bunda. Kita bisa mulai memperkenalkan aktivitas membaca di mana saja. Misal, ketika sedang berjalan-jalan, kita bisa mengajak si kecil untuk melakukan permainan mencari huruf, angka, kata, atau kalimat yang tertulis di berbagai media yang bisa dilihat di sepanjang perjalanan. Yang keenam, berikan apresiasi. Berikan pujian atau hadiah-hadiah kecil ketika anak berhasil menyelesaikan suatu tugas tertentu dari aktivitas belajar membaca dan menulisnya. Hal ini akan membuat anak terus bersemangat dan tertarik untuk mengikuti setiap aktivitas persiapan belajar membaca dan menulis yang kita berikan. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dari aktivitas persiapan belajar membaca dan menulis agar kita bisa mempertimbangkan kesiapan yang matang dari anak untuk mulai masuk ke tahap belajar membaca dan menulis. Antara lain adalah, yang pertama, sejauh mana anak memperhatikan. Yang kedua, berapa lama perhatian anak tidak teralihkan. Yang ketiga, bagaimana daya konsentrasinya. Yang keempat, bagaimana keuletannya. Yang kelima, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau permainannya. Yang keenam, bagaimana motivasi belajarnya. Motivasi belajar yang tinggi pada anak berkaitan dengan keinginan atau kemauan, kesenangan, dan kepercayaan diri mereka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Anak yang sering mengatakan "aku tidak bisa" bisa diartikan bahwa dia memiliki self-esteem yang rendah. Oke Bunda, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Ikuti terus channel Beranda Anak. Di sini Bunda akan menemukan video aktivitas anak-anak dan video animasi pendidikan untuk menemani si kecil belajar dan bermain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bersama kita berbagi ilmu untuk mendukung pendidikan dan perkembangan anak bangsa. Sampai jumpa.